Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dwi Amanda Pramudita dari Sejarah semester 2 dengan MPM 20140004. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas mata kuliah antropologi dengan dosen pengampu Ibu Aurora Nandia F. SPD MPD. Saya akan mempresentasikan tugas antropologi dengan judul Definisi Masyarakat dan Kehidupan Berkelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat menurut pandangan umum. Jadi, istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaroka, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan kata ilmiahnya yaitu saling berpartisipasi atau saling berinteraksi. Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan manusia-manusia semata atau individu-individu semata. Masyarakat adalah suatu pergaulan hidup. Oleh karena itu, manusia hidup bersama. Masyarakat adalah suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, atau yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Di sini dijelaskan pengertian menurut Phil Astrid S. Susanto, yaitu masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang. Selanjutnya ada menurut Danerius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung, saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik, dan kepentingan. Raymond First menyatakan bahwa hubungan-hubungan yang timbul dari kehidupan sosial dapat kita lihat sebagai suatu rencana atau suatu sistem yang biasa disebut dengan struktur sosial. Struktur sosial meliputi segala relasi sosial di antara para individu dan perbedaan individu serta kelas sosial menurut peranan sosial mereka. Sedangkan cara-cara bagaimana mekanisme hubungan-hubungan itu dalam mengatur hidup segenap individu dan sifat persekutuan hidup di atas adalah merupakan suatu fungsi mereka. Konsep struktur dan fungsi itu sangat penting. Karena itu, suatu aktivitas akan jelas apabila dibuktikan memiliki fungsi guna memelihara struktur sosial. Hidup berkelompok adalah sebuah naluri manusia yang sudah ada sejak lahir. Naluri inilah yang mendorong manusia untuk menyatukan hidupnya dengan kelompok. Naluri ini juga yang mendorong manusia untuk menyatukan hidupnya dengan kelompok yang lebih besar atau kelompok yang lebih penting bagi kehidupannya. Suatu kelompok terbentuk dan dikerumuni hanya dengan orang-orang yang merasa senasib, seperasaan, dan saling ketergantungan. Kelompok terkini atau kelompok masa kini banyak melirik tren fashion atau teritorial Indonesia. Misalnya, banyak kelompok-kelompok yang menyatu berdasarkan cerminan diri. Misalnya yaitu kelompok berdasarkan suku, budaya, bahkan hingga kelompok tren fashion. Struktur suatu masyarakat meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Surjono Sukamto juga menyatakan pendapatnya bahwa yang sebenarnya struktur sosial itu merupakan suatu jaringan dari unsur-unsur
Sosial. Ada 5 pokok unsur-unsur sosial. Yang pertama adalah kelompok sosial, stratifikasi sosial, lembaga sosial, kekuasaan sosial, dan kebudayaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kebaikan atau manfaat yang bisa diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada suatu kejelekan atau keburukan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.